Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Kaimudi, NIM 2202040001 dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait UAS saya, yaitu UAS akuntansi biaya terkait harga pokok produksi, harga pokok proses. Ya, kita lihat pada soalnya. Soalnya yaitu PT Rayani Sejahtera mengelola produknya secara massal dan dalam menghitung harga pokok produknya, PT tersebut memakai harga pokok proses. Kita lihat data biaya dan data produksi selama bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku yaitu 1 juta, biaya bahan penolong yaitu 500.000, biaya tenaga kerja ada 2.250.000 dan biaya overhead pabrik ada 3.300.000. Jadi seluruhnya ini kita jumlahkan jadi 7.050.000. Setelah itu kita lihat ada jumlah produk yang dihasilkan adalah barang jadi ada 2.000 unit, barang dalam proses yaitu biaya bahan baku dan biaya bahan penolong itu 100%, dan biaya tenaga kerja itu 50%, terus biaya overhead pabrik itu ada 40% dari 500 unit. Terus kita lihat PT Rayani Sejahtera, laporan biaya produksi bulan Juni 2020. Data produksi nih dimasukkan dalam proses yaitu 2.500 unit, produk jadi ditransfer 2.000 unit, dan produk dalam proses akhir 500 unit. Jumlah produk yang dihasilkan yaitu 2.500 unit. Setelah itu kita lihat pada biaya dibebankan bulan Juni 2020. Biaya produksi, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Total biaya ini dapat dari soal yang tadi diberikan. Ada 1.500.000, 2.250.000, 3.300.000, dan kita jumlahkan hasilnya yaitu 7.050.000. Terus di sini kita harus mencari unit ekuivalen. Kenapa di sini 2.500? Jadi kita harus mencari dulu jumlah unit ekuivalennya. Caranya seperti ini. Cara mencari unit ekuivalen, rumusnya unit produk selesai atau yang sudah jadi ditambah unit dalam proses dikali persen penyelesaian. Seperti berikut. Biaya bahan baku 2.000. 2.000 didapat dari mana? 2.000-nya itu didapat dari sini, dari soalnya. Biaya produk jadi ditransfer di gudang yaitu 2.000 unit. Jadi kita masukkan di sini hasilnya yaitu biaya bahan baku 2.000 ditambah 500. 500-nya didapat dari mana? Kita lihat lagi kembali pada soalnya, ini 500 unit. Terus kita lihat 100%nya didapat dari mana? 100%-nya didapat dari barang dalam proses. Ini 100% biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Terus kita tambahkan 2.000 tambah 500 kali 100%, hasilnya 2.500. Seterusnya begitu, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kalau 50% dapat dari mana? 50% itu didapat dari sini, dari barang dalam proses. Biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik adalah 40%. Setelah itu kita menghitung biaya harga pokok produksi jadi yang ditransfer ke gudang. Kita lihat di sini. Jadi jumlah yang ini, jumlah biaya bahan baku dan biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik ini, seluruhnya ini. Yang ini kita pindahkan ke sini, ke hasil unit ekuivalen. Jadi hasil unit ekuivalen ini sudah kita dapatkan, sudah kita hasilkan. Setelah itu kita mencari harga pokok per unit. Harga pokok per unit ini di sini ada 400, 200, 1000, 1500, ada jumlah keseluruhannya itu 3100. Ini didapat dari mana? Harga pokok per unit ini didapat dari
total biaya bahan baku 1 juta dibagi dengan hasil unit ekuivalen 2.500 jadi 400. Seterusnya biaya bahan penolong 500.000 dibagi unit ekuivalen 2.500 jadi 200. Terus biaya tenaga kerja 2.250.000 dibagi 2.250 hasilnya 1.000. Terus biaya overhead pabrik 3.300 dibagi dengan 2.200 yaitu dapat 1.500. Jadi hasilnya harga pokok per unit ini kita jumlahkan jadi 3.100. Setelah itu kita menghitung biaya harga pokok produksi jadi yang ditransfer ke gudang. Ada 2.000 unit. Kenapa di sini 2.000 unit? Kita perhatikan lagi pada soalnya, karena produk jadi yang ditransfer ke gudang itu ada 2.000 unit. Jadi kita masukkan di sini 2.000 unit. Dikali 3.100. 3.100 ini didapat dari mana? 3.100 itu didapat dari harga pokok per unit. Dijumlahkan keseluruhannya jadi didapat 3.100. Setelah itu 2.000 unit ini kita kalikan dengan 3.100, hasilnya 6.200.000. Setelah itu kita cari harga pokok produk jadi dalam proses. Biaya bahan baku 100% kali 500 kali 400. 500 ini didapat dari mana? 500 itu didapat dari sini. Ini dari 500 unit. Jadi kita taruh di sini 500 unit. 400 didapat dari mana? 400-nya itu didapat dari harga pokok per unit. Dan seterusnya biaya bahan penolong juga begitu. Jadi kita jumlahkan 100% dikali 500 dikali 400, hasilnya yaitu 200. Habis itu biaya bahan penolong 100% dikali 500 dikali 200. 200 ini dapat dari mana? 200 ini dapat dari ini harga pokok per unit tadi. Kita kalikan. Jadi hasilnya itu 100 biaya bahan penolong. Terus biaya tenaga kerja 50%. 50% didapat dari mana? 50% yaitu didapat dari biaya barang dalam proses, yaitu biaya tenaga kerja yaitu 50%. Itu ada juga biaya overhead pabrik 40%. Itu adalah barang dalam proses. Jadi kita taruhkan di harga pokok produk. Jadi sini 100%, 50%, 40%. Terus kita kalikan dengan 500 tadi, 500 unit. Terus kita kalikan dengan hasil harga pokok per unit. Terus hasilnya ada 200, ada 100, ada 250.000, ada 300.000. Terus kita jumlahkan hasilnya seluruhnya, dapat 850.000. Jadi hasil yang 850.000 ini kita tambahkan dengan hasil harga pokok produksi, yaitu 6.200.000. Jadi dapat 7.050.000. Jadi harus sama ya, 7.050.000 ini harus sama dengan soal supaya balance. Ini soalnya. Ini 7.050.000. Setelah itu kita buat jurnal biaya produksi bulan Juni 2020. Kita lihat di sini ada pencatatan pemakaian bahan baku, BDP, BBB, biaya dalam proses dan biaya bahan baku ada 1 juta. 1 juta didapat dari mana? 1 juta didapat dari sini. Kalian lihat pada soal biaya bahan baku 1 juta. Ini. Terus kemudian kita lihat ada pencatatan pemakaian bahan penolong, pencatatan pemakaian bahan biaya dalam proses, biaya bahan penolong ada 500. 500-nya ini kita dapat dari mana? Kita kembali kepada soal tadi di slide pertama. Nah, ini 500. Terus kita lihat lagi. Ada pencatatan biaya tenaga kerja, ada biaya dalam proses dan biaya tenaga kerja, yaitu ada 2.250.000. Kita lihat di sini ada pencatatan biaya overhead pabrik
Ini biaya dalam proses dan biaya overhead pabrik adalah 3.300.000. Berbagai kredit, berbagai rekening yang dikredit. Kita lihat pada soal tadi. Biaya overhead pabrik ada 3.300.000. Hasil yang mencatat produk jadi itu 800, 400, 2 juta, 3 juta. Itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Kita lihat pada soal lagi. Ini produk jadi ditransfer yaitu di gudang itu 2000 unit. Ini kita kalikan dengan biaya harga pokok per unit 400. Jadi hasilnya 800.000. Begitu juga dengan biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong kenapa di sini dapat 400.000? 400.000 itu didapat dari produk jadi yang ditransfer 2000 dikalikan dengan harga pokok per unit yaitu 200. Jadi hasilnya 400.000. Di sini biaya tenaga kerja kenapa di sini 2 juta? Kita lihat juga pada soalnya 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena produk jadi ditransfer yaitu 2000 unit dikalikan dengan harga pokok per unit. Biaya tenaga kerja yaitu 1000 kita kalikan. Jadi dapat 2 juta. Biaya begitu juga dengan biaya overhead pabrik. Kita kalikan 2000 dikali dengan biaya harga pokok per unit. Ini 1500. Jadi dapat 3 juta. Setelah itu kita lihat mencatat barang dalam proses akhir. Biaya bahan baku 200, biaya bahan penolong 100, biaya tenaga kerja 250.000, biaya overhead pabrik yaitu 300. Kenapa di sini 200? Kita lihat pada ini. Kita ambil nilai dari harga pokok produk jadi yaitu berapa biaya bahan baku 100% dikali 500 dikali 400 didapat 200. Kita taruh di jurnal sini, mencatat barang dalam proses akhir ini 200. Terus kita lihat biaya bahan penolong. Hasilnya tadi berapa? 100.000. Kita taruh di sana juga 100.000 di jurnal biaya bahan penolong. Terus kita lihat biaya tenaga kerja langsung di sini kenapa 250? Karena kita ambil dari hasil harga pokok produk jadi 250. Begitu juga dengan biaya overhead pabrik yaitu 300. Setelah semuanya sudah di ini, jadi kita jumlahkan 6.200.000 kita tambahkan dengan 850.000 jadi 7.050.000. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.